Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, selamat datang di channel Al-Mustari. Oke, lanjut lagi pembahasan kita tentang hukum mad ya, hukum mad, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad far'i ya, mad far'i. Yang dimaksud dengan mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah dan juga sukun. Ingat ya, yang terdapat hamzah dan juga sukun. Sebab hamzah dan juga sukun. Yang disebabkan oleh hamzah ada 3. Yang pertama ada muttasil, kedua munfasil, dan yang ketiganya adalah badal. Kemudian kalaulah yang disebabkan oleh sukun itu ada 2 macam juga. Yang pertama ada arid, sukunnya itu arid baru, kemudian ada yang sukunnya asli. Oke, marilah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mad far'i disebabkan karena ada hanya hamzah, ada yang mutasil. Mutasil itu maksudnya bersambung antara mad dan juga hamzahnya. Nah, turunlah dari mutasil ini ada yang disebut dengan mad wajib mutasil. Yang disebut dengan mad wajib mutasil adalah mad bertemu hamzah di satu kata. Makanya disebut dengan mutasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Contoh, ja'a, waji'a, su'u. Yang keduanya ada yang munfasil, terpisah, maksudnya mad dengan hamzahnya itu beda kata. Nah, dari yang munfasil ini ada keluarlah hukum yang pertama, mad jaiz munfasil. Yang disebut dengan mad jaiz munfasil adalah mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Contoh, inni akhafu ku anfusakum. Nah, di sini ada mad bertemu hamzah tetapi beda kata dengan hamzah dan madnya. Kemudian yang munfasil juga ya, ada hukum mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini adalah hak domir yang berada di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah. Artinya sebelumnya tidak boleh sukun, setelahnya tidak boleh sukun, dan juga harus ada hamzah. Panjangnya sama ya, 4 sampai 5 harokat. Contohnya, lahu akhun indahu illa. Nah, yang ketiga yang disebabkan oleh hamzah ada yang dimaksud dengan badal, dan turunlah mad badal. Yang dimaksud mad badal adalah mad yang sebelumnya ada hamzah. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya, mad dulu kemudian bertemu hamzah. Nah, kalau yang ini hamzah dulu bertemu dengan huruf mad. Nah, itu disebut dengan mad badal. Nah, panjangnya adalah 2 harokat. Contoh, amana, imanan, yang qada'una. Kemudian sekarang kita lanjut ke mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Nah, kalau yang disebabkan oleh sukun tadi ada yang arid, sukunnya itu ada yang asli. Yang arid, yang pertama ada hukum mad arid disukun. Mad arid sukun ini adalah mad bertemu huruf mati dikarenakan wakof. Panjangnya boleh 2, boleh 4, ataupun 6 harokat. Contoh, yasjudan, yukinun, qadir. Kalau ada mad bertemu huruf hidup kemudian diwakafkan, kan jadi sukun ya. Makanya disebutnya sukunnya sukun arid. Nah, hukumnya adalah mad arid disukun. Yang selanjutnya yang dikarenakan sukun arid itu ada juga mad lin. Mad lin adalah huruf lin
bertemu dengan huruf mati karena wakof. Yang dimaksud dengan huruf lin adalah waw atau ya sukun yang sebelumnya adalah fathah. Panjangnya sama seperti mad adli sukun, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat. Contohnya dha'iqatul maut huwa khair. Nah, kedua contoh ini termasuk ke dalam mad lin. Kemudian yang selanjutnya ada sukun, sukunnya itu sukun asli. Ya, kalau yang sebelumnya itu sukunnya karena diwakafkan, kalau ini memang sudah sukun begitu ya. Nah, ada 4 hukum yang disebabkan karena sukun asli. Yang pertama adalah mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu huruf fawatihus suwar yang bila dipecah atau bila dilafalkan itu terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya adalah huruf mad. Dan panjangnya ini harus 6 harokat, tidak boleh kurang. Nah, dikumpulkan yang tadi ya, yang mad lazim harfi mukhaffaf itu di 8 huruf ini. Kam asal nakos, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad. Nah, kalau teman-teman sekalian menemukan huruf yang ini, yang ke-8 ini, berarti hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Contohnya nun, kemudian yasin, huruf sinnya ya. Kemudian kata ain, sin, qaf. Nah, teman-teman sekalian, tadi ya, yang 8 kata tadi kalau dipecahkan itu terdiri dari 3 kata. Ya, contohnya kaf. Itu kan terdiri dari kaf, alif, dan juga fa. Selanjutnya adalah mad lazim harfi musybah, yakni huruf fawatihus suwar yang bila dipecah atau dilafalkan terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya itu huruf mad, serta setelah itu diidghamkan ke huruf berikutnya. Panjangnya ingat 6 harokat. Dan ini hanya terdapat di huruf lam yang bertemu mim ya, huruf lam yang bertemu dengan mim, dan juga sin yang bertemu dengan mim. Contohnya alif lam mim. Ingat ya, di lamnya saja yang mad lazim harfi musybah itu, di huruf lamnya. Contoh yang kedua, alif lam mim mudho, di huruf lamnya lagi. Yang selanjutnya tosim mim, di huruf sinnya. Sinnya itu diidghamkan ke huruf mim. Ada juga mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau yang ini adalah mad bertemu huruf sukun dalam satu kata. Panjangnya sama ya, 6 harokat. Contohnya ini hanya satu kata aja ya. Al-ana. A-nya itu 6 harokat. Ada mad, kemudian ada lam yang sukun. Maka dibaca 6 harokat. Dan yang terakhir ada mad lazim kilmi mutsaqqal, yakni mad bertemu huruf yang bertasydid dalam satu kata. Panjangnya 6 harokat, tidak boleh kurang ya. Contohnya hadda, at-tammatu. Nah, to-nya, haknya itu dibaca 6 harokat kemudian baru ditasydidkan. Nah, yang kedua itu karena huruf mim bertasydid ada gunahnya. Setelah 6 harokat kemudian ada gunahnya 2-3 harokat. Seperti itu cara bacanya. Teman-teman sekalian, itulah sekilas pembahasan tentang hukum mad far'i. Kalau teman-teman ada yang merasa kok ada sebagian mad far'i di buku tajwid kok gak dimasukkan ke sini, ya lihat lagi di pengertiannya ya. Karena kalau mad far'i itu harus ada hamzah ataupun sukun yang menjadi penyebabnya. Seperti itu ya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.